wabarakatuh. Nama saya Suci Ramadhani Siotang, NPM 19110310, kelas TIP 1903. Di sini saya akan menjelaskan tugas online saya mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pembimbing saya Bapak Iksan Parinduri, SSI, MSI. Soalnya 1. Jelaskan pengertian dari sistem operasi. 2. Jelaskan membuat simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox. 3. Jelaskan materi struktur sistem operasi. Yang keempat, jelaskan materi proses-proses. Yang kelima, jelaskan materi deadlock dan starvation. Yang keenam, jelaskan materi manajemen memori. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Pengertian sistem operasi menurut beberapa ahli. Menurut Lim Rosham, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, dan juga operasi dasar sistem termasuk menjalankan program aplikasi. Dan yang kedua, menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen software yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan dalam komputer. Menurut Abbas A. Pangeran, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kerja dan membuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin sehingga dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Jadi, sistem operasi operating system atau OS menjadi penghubung antara software, hardware, brainware atau pengguna, dan ia mengatur agar semuanya dapat berkomunikasi dengan baik dan memuat nyaman pengguna komputer. Jadi, tanpa sistem operasi, sebuah komputer atau ponsel atau konsol game tidak dapat berjalan karena SO inilah yang mengatur semua perangkat di dalam alat-alat tersebut. Cara membuat simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox. Terlebih dahulu siapkan aplikasi VirtualBox-nya, file ISO, sistem operasi yang akan digunakan. Pada tutorial ini saya menggunakan OS Windows 7. Langkah-langkah membuat virtual sistem operasinya. Buka aplikasi Oracle VM VirtualBox yang ada di komputer Anda. Klik Machine, pilih New, atau tekan Ctrl plus N di keyboard komputer. Nah, maka akan tampil menu Create Virtual Machine seperti ini. Nah, pada kolom Name, kita bisa menulis keterangan apa saja pada gambar. Saya menuliskan Windows 7, sedangkan di kolom tipe saya memilih Microsoft Windows. Di kolom version saya pilih Windows 7 atau 32 bit. Nah, begini gambar icon pada Create Virtual Machine. Kemudian klik tombol Next. Muncul menu menentukan beberapa alokasi memori atau RAM yang akan digunakan. Ukuran standarnya 512 MB. Pada gambar saya ini, saya isi 1024 MB atau 1 GB, biar tidak berat saat loading virtual OS-nya. Nah, muncul icon seperti ini. Klik tombol Next. Muncul menu untuk membuat virtual hard drive. Pilih Create a Virtual Hard Drive Now, lalu klik tombol Create. Ini dia ikonnya. Akan tampil menu hard drive file type. Ada berbagai macam pilihan jenis virtual hard drive yang bisa dipilih. Pada gambar saya memilih VDI VirtualBox Disk Image. Klik tombol Next. Ini ikonnya. Kemudian muncul menu untuk menentukan beberapa besar kapasitas virtual hard drive yang digunakan.
Ada dua pilihan, yaitu dynamically allocated dan visit size. Pada gambar saya memilih dynamically, klik tombol next. Catatannya, kalau memilih dynamically maka ukurannya bisa kita tentukan sendiri. Jika memilih visit, maka ukuran virtual hard drive-nya akan otomatis terbentuk sesuai dengan kapasitas yang digunakan sistem operasi virtual yang kita buat. Muncul menu file location and size, saya isi kapasitas virtual drive 10 GB karena hanya untuk keperluan simulasi saja. Bila digunakan untuk mengisi berbagai macam aplikasi, lebih baik kalian isi kapasitasnya di atas 10 GB. Klik tombol create. Lalu setelah klik tombol create, maka akan kembali ke menu awal di mana sudah ada simulasi sistem operasi Windows 7 yang siap dijalankan. Sebelum menjalankan virtual OS Windows 7, kita harus melakukan beberapa pengaturan sebagai berikut. Pilih Windows 7, klik tombol setting yang ada gambar roda gigi atau tekan Ctrl+S. Bisa juga klik kanan pada keterangan Windows 7. Pilih setting. Ketika muncul menu pengaturan setting, pilih storage pada tab storage tree, klik tulisan empty yang ada logo CD. Pada tab attributes, klik logo CD di samping tulisan IDE, secondary master, lalu pilih choose a virtual CD atau DVD disk file. Cari lokasi file ISO Windows 7 yang kita punya, lalu klik tombol open, kemudian klik tombol OK. Setelah selesai melakukan pengaturan dan kembali ke menu paling awal, pilih Windows 7, kemudian klik tombol start warna hijau. Tak lama kemudian, aplikasi VirtualBox akan menginstal OS Windows 7 di dalam virtual sistem operasi yang kita buat di komputer. Selesai sudah tutorialnya. Catatannya, pada tutorial ini saya menggunakan VirtualBox versi 4.3.20R96997. Aplikasi VirtualBox yang saya install di komputer hanya mendukung sistem operasi 32-bit dan tidak mendukung sistem operasi 64-bit. Selain bisa membuat virtual sistem operasi Windows, dan juga bisa membuat virtual sistem operasi yang lain, misalnya GNU or Linux. 3. Struktur sistem operasi. Berikut ini adalah struktur sistem operasi. 1. Struktur sederhana atau sistem monolitik. 2. Sistem berlapis atau layered system. 3. Kernel mikro. 4. Modular atau modules. 5. Mesin maya atau virtual machine. 6. Client server model. 7. Sistem berorientasi objek. Struktur sederhana. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. B. Sistem berlapis atau layered system. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang definisi bagus. C. Kernel mikro. Metode struktur ini adalah untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program, klien, dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. D. Modular atau modules. Mempunyai modular atau modules
Kernel mempunyai komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. Sistem operasi Apple Macintosh Mac OS X menggunakan struktur hybrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapis diantaranya menggunakan Mark microkernel. Mesin Maya atau virtual machine. Mesin Maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin untuk antarmuka yang lebih mudah. Struktur mesin Maya atau CPU or CMS, VM370 terdiri atas komponen dasar utama, yaitu control program. Untuk monitor yang mengatur fungsi ARI processor, memory, dan variety ERO, komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Konvensional monitor system yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses pengolahan informasi dan pengelolaan piranti. Client server model mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan-kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan client. Sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses tersebut. Sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum keseluruhan. Materi proses-proses. Terdapat beberapa definisi proses, di antaranya proses sebagai program yang sedang dalam keadaan eksekusi. Proses membutuhkan sumber daya seperti CPU, memory file, dan I/O. Proses yang khusus berhubungan dengan kegiatan penjadwalan, sering disebut thread. Dalam perkembangannya, proses dan thread dibedakan. Relasi thread terhadap proses 1:1, M/1, 1/M, M/M. Jika ditinjau dari sudut pandang proses, sistem operasi harus mampu melanjutkan tanpa henti atau interleave beberapa proses, mengalokasikan sumber daya untuk proses, mendukung informasi antar proses, dan penciptaan proses. 5. Pengertian deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Pengertian starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. 6. Klasifikasi manajemen memori. Dito mengklasifikasi manajemen memori sesuai dengan skema berikut. Nah, ini skema klasifikasi manajemen memori. Teknik manajemen memori program yang lebih besar dibanding kapasitas memori fisik yang tersedia. Manager. Jenis memori: memori kerja, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, RAM, CC memori, memori dukung, floppy, hard disk, dan lain-lain. Alamat memori mutlak, alamat memori relatif, hubungan antara alamat mutlak dan relatif, jenis memori dan alamat memori. Isi memori, sistem bahasa penata olahan, sistem utilitas, inti sistem operasi, pengendali alat atau device drivers, file pemakaian. Fungsi manajemen memori: mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, ke proses yang diperlukan. Manajemen memori berdasarkan keberadaan sweeping
memori tanpa swapping atau packing management dengan swapping atau packing. Ini gambar 3 cara organisasi memori satu persis tunggal. Contoh IBM PC menggunakan